Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan rekan-rekan pembelajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang kelipatan dan faktor bilangan bulat. Yang lebih lanjut nanti akan kita bahas, yaitu tentang KPK dan FPB. Ya, saat kita masih duduk di sekolah dasar, kita sudah mengenal tentang istilah kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering disingkat dengan KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau yang sering disingkat dengan FPB. Dan di kelas 7 ini kita akan mempelajari lebih lanjut dan lebih mendalam tentang KPK dan FPB serta aplikasinya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini perhatikan, kita ada masalah nih. Nah, ini ada 3 anak yang sedang bermain-main bola di lapangan babakan ya. Nah, siapa mereka? Mereka bertiga adalah Andi, Budi, dan Chandra. Andi setiap 2 hari sekali, Budi tiap 3 hari sekali, dan Chandra tiap 4 hari sekali. Jika mereka bertiga pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 main bersama-sama di lapangan babakan, nah maka pertemuan atau main bersamanya lagi pada hari apa dan tanggal berapa. Ya, kalau kita nanti sudah mengenal tentang KPK dan FPB, maka kita bisa dengan mudah ini akan bisa menjawab, oh ya, mereka akan bermain kembali pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Mari kita pelajari. Nah, sekarang kelipatan persekutuan. Perhatikan tabel kelipatan bilangan. Nah, di sini ada bilangan yang kolom 1 ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Mungkin juga kita bisa lebih kembangkan dari sampai 10 juga boleh. Nah, sekarang lihat kolom yang kedua, A kali 1. Ya, A kali 1, jika A nya 1 berarti 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 2 kali 3 kali 1 3, dan seterusnya, maka tidak berubah karena dikali dengan 1. Lihat kolom 1 dan kolom kedua sama karena hanya dikali dengan 1. Kali dengan 2 berarti 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, dan seterusnya sampai dengan di sini A nya adalah nanti dikalikan dengan 10. Yang terakhir yaitu 80. Oke. Sekarang kalau kita lihat antara 1 dan 3. Ya, bilangan 1 dan 3. Nah, kelipatan persekutuannya 1 itu di situ kalau kita kalikan 3 adalah 3. 3 kali 1 di situ 3. Kemudian ada 6. Ya, dari mana? A kali 6, 1 kali 6 ya. Kemudian 1 kali 9. Jadi ada kelipatan persekutuan dari 1 dan 3 yaitu 3 6 9. Nah, kita bisa teruskan lagi. Kalau misalnya 1 6 9 berapa nanti kesananya? Pasti 12 dan seterusnya ya. Oke, kalau kita melihat kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. 2 dan 5, coba kita lihat kembali 2 dan 5. 2 dengan 5, siapa dia? 10. Ada 10 nih, lihat nih. Di sini ada 10. Di sini juga ada 10. Kemudian siapa lagi? 2 dan 5 itu ada 20. Di sini ada 20 juga. Masih ada di sana? Ada. Siapa? 30. Nanti di sini ada 30 nih, 2 nih sini. Nah, kali 15 nanti 30. Oke, dan seterusnya. Oke, terus siapa lagi? 3 dan 6. Siapa 3 dan 6? 6 dan 12. Diteruskan lagi ada? Ada. Iya. Siapa kalau 3 dan 6? 6 12 berapa tuh sudah? 18 terus 24 terus 24 terus 30 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan bilangan 4 dan 7 yaitu 28. Ya, kalau teruskan sana ada yaitu 56 terus berapa? Setelah 56 84 dan seterusnya. Nah, sekarang lihat kelipatan persekutuan dari 3, 4, dan
7. Ya, kita boleh lihat tabelnya 3, 4, dan 7. Siapa dia? Ya, yaitu 12 kali 7 84. Ada nggak di sini? Nah, tidak nampak ya, tapi kita bisa melihat ya. Ya, 3, 4, dan 7 yaitu 84. Oke. Jadi KPK dari 1 dan 3 yaitu 3, KPK dari 2 dan 5 yaitu 10, KPK dari 3 dan 6 yaitu 6, KPK dari 4 dan 7 adalah 28. KPK dari 3, 4, dan 7 yaitu 84. Oke, kita sudah mengenal tentang KPK ini dengan menggunakan tabel ya. Tapi kita akan mempelajari dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Namun sebelum kita masuk ke faktorisasi prima, tolong ini diingat karena ini sering terjadi kesalahan ya. Kita kembali. A kuadrat itu artinya A kali A ya. Bukan A ditambah A, tapi bukan A dikali 2, bukan ya. Tapi A kali A ya. Oke, A pangkat 3 berarti A kali A kali A ya, terdiri dari 3 faktor ya. Nah, sehingga kalau ada A pangkat 4, A kali A kali A kali A terdiri dari 4 faktor. Jadi kalau misalnya ada 3 kuadrat, ya saya tidak contohkan 2 kuadrat supaya tidak salah, karena memang kalau 2 kuadrat itu 2 tambah 2 juga 4 nantinya. Nah, kebetulan pas sama ya. Nah, jadi 3 kuadrat yaitu 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Oke. Nah, sekarang justru 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 jadi 8. Jadi bukan 6 ya. Nah, ini yang sering terjadi. 3 pangkat 2, 6 juga. 2 pangkat 3, 6 juga. Karena apa? Ceroboh, tidak memperhatikan kaidah yang ada ya. Makanya saya suruh mengingat kembali supaya tidak salah nih. Jadi enggak, kalau kita punya 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 9 kali 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Oke. Nah, ini tolong diingat kembali karena ini masih sering terjadi kesalahan, sehingga nanti kan kalau kita gunakan kita tidak salah lagi ya. Nah, kalau kita paham konsepnya akan mudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Nah, kita akan mencari KPK dari 30 dan 40 dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke, 30 kita bikin faktorisasinya. Nah, kita bisa langsung bagi 2 ya. Kenapa tidak kita bagi 1? Ngapain kita bagi 1 ya? Boleh nggak? Boleh, tapi nggak perlu. Tapi karena 1 bukan bilangan prima. Oke, 3 kali 2 bilangan terkecil bilangan prima adalah 2. Berarti langsung bagi 2 kalau bisa bagi 2. Kalau tidak bisa ya langsung bagi 3 ya. Oke. Nah, kita bagi 2 hasilnya adalah 15 karena 2 kali 15 adalah 30. Nah, 15 masih kita bisa faktorkan lagi, kita bagi 2 tidak bisa. Baginya harus dengan 3. Nah, 3 kali 5. Oke, berarti 30 sudah selesai. Ya, karena 5 sudah bilangan prima, sudah tidak bisa diteruskan lagi. Nah, sekarang untuk yang 40 kita bagi 2 yaitu 20. 20 bagi 2 10. 10 bagi 2 yaitu 5. Ya, oke. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk perpangkatan bahwa 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Ya. Sedangkan 40 kita bisa tulis, nah 2-nya ada berapa di situ? 3. Berarti kita bisa tulis 40 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Karena 2-nya lihat nih. Ya, 1, 2, 3. Berarti pangkatnya adalah 3. Ya. Atau bisa tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita tulis dalam bentuk perpangkatan seperti ini. Sehingga kita kalau mencari KPK-nya, ingat ya, tolong jangan salah. Kalau KPK itu semua kita tulis, yang beda ini kita tulis, yang sama kita tulis 1 kali, tapi pangkatnya justru ngambil yang terbesar dalam KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dalam hal pangkat di sini, kalau ada yang sama, ngambilnya justru pangkat yang paling besar. Ini 2 ini pangkatnya berapa? Tidak ada pangkatnya, berarti nilainya adalah 1. 2 pangkat 1. Nah, 1 dengan 3 adalah besar 3. Nah, maka kita ambil yang 3.
Oke, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Karena ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Ini sama tak? Dan ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Udah pangkat 1. Ya, 2 pangkat 3 berapa? Nah, tadi barusan 2 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Nah, 8 kali 3 yaitu 24. 24 kali 5 yaitu 120. Jadi KPK-nya adalah 120. Mudah bukan? Udah yakin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan. Faktor. Nah, jangan salah. Oh, faktor itu penyebab. Oh, bukan. Pembagi bilangan yang kalau kita gunakan untuk membagi suatu bilangan itu tidak sisa atau sisanya 0, namanya faktor ya, bilangan bulat. Faktor persekutuan. Oke, perhatikan contohnya. Faktor dari 80 yaitu siapa? Pembagi dari bilangan bulat, pembagi dari 80. 1 2 3 3 tidak ya. 1 2 4 ya. 5 8 10 16 20 40 dan 80. Oke. Sekarang faktor dari 100. Faktor dari 100 yaitu 1, betul, 2, betul, 3 bukan, 4 iya, 5 iya, 6 bukan, 7 bukan, 8 bukan, 9 bukan, 10 ya, langsung 10, terus ya 20, 25, 50 dan 100. Itulah faktor dari 100. Nah, sekarang faktor persekutuan dari 80 dan 100. Siapa faktor persekutuannya? Yang ada di 80 dan ada di 100 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, kesananya tidak ada yang sama, berarti bukan persekutuan lagi. Jadi kalau ditanya faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 80 dan 100 yaitu siapa? 20. Iya. Ya, 20. Oke. Saya yakin mudah. Nah, kita juga bisa mencari atau menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Perhatikan contohnya. Contohnya masih sama seperti tadi, yaitu 30 dan 40 supaya lancar nih ya. Nah, 30 pembagi pertamanya itu 2. Jadi 2 kali 15 ya. 15 berarti 3 kali 5. Oke. Yang 40 tadi bagi 2 yaitu 20, bagi 2 lagi 10. 10 bagi 2 jadi 5. Oke, berarti kita tulis tadi berapa? 30 yaitu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Sedangkan 40 yaitu 2 pangkat 3 kali 5. Oke, sekarang kita cari FPB-nya. Nah, perhatikan. Kalau FPB, kalau tadi KPK berarti ditulis semuanya yang sama, ditulis sekali pangkatnya ambil yang besar. Pada FPB lihat yang samanya doang, yang sama ya. 2 ada di 30, juga ada di 40, berarti 2. Nah, pangkatnya justru ambil yang terkecil kalau dalam FPB itu. Hati-hati nih ya. 3 ada di 30, tidak ada di 40, berarti jangan ditulis. 5 ada di 30, ada di 40, maka 5 kita tulis. Jadi FPB-nya yaitu 2 kali 5 karena pangkatnya ambil yang terkecil ya. Nah, 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3 ambil 2 pangkat 1. Satunya tidak perlu ditulis. Jadi 2 pangkat FPB-nya yaitu 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? Yaitu 10. Saya yakin mudah. Perhatikan dua bilangan. Kalau kita punya dua bilangan, faktorisasinya seperti ini ya. Maka ya sebenarnya bisa yang lain, tapi kita contohkan seperti ini supaya mudah. Itu bilangan yang kalau ditulis dalam bentuk itu adalah 2 pangkat 6 kali 3 kali 5 pangkat 5. Sedangkan B-nya 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 kali 7 kuadrat. Nah, sehingga kita kalau misalnya ditanya KPK dari A dan B, KPK dari A dan B yaitu lihat, semua yang berbeda ditulis. 2 kali 3 kali 5 kali 7 ya. Nah, pangkatnya ngambilnya yang terbesar semua.
2 pangkat 6 dengan 2 pangkat 3, ambil yang pangkat 6. 3 tidak pangkatnya 1, ya sudah. 5 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4, ambilnya 5 pangkat 4. Di situ ada 7 kuadrat, 7 kuadrat kita ambil. Ya, kita tidak menentukan hasilnya, tapi hanya cara mengambil supaya kita tidak salah, supaya kita mudah ya. Oke, sedangkan EPB-nya yaitu yang sama siapa? 2. 2 karena 2 ada di A dan 2 ada di B. Pangkatnya ambil berapa? Nah, 6 dengan 3 berarti yang 3 yang kita ambil. 5 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4, 5 pangkat 4 pada EPB-nya. Yaitu saya yakin mudah. Silahkan kita coba untuk latihannya. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.